Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filda Ayu Rosanti, NPM 202301008 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan membahas tentang perilaku bermoral dan perilaku tidak bermoral. Sebelum mengarah ke situ, perlu kita ketahui apa sih moral itu? Menurut KBBI, moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum, mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya, termasuk akhlak, budi pekerti, dan susila. Perilaku bermoral berarti perilaku yang mengarah ke arah kebaikan, mengarah ke kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perilaku tidak bermoral adalah perilaku yang mengarah ke hal yang buruk. Video ini saya akan memberi contoh perilaku bermoral dan perilaku tidak bermoral yang pernah terjadi di Indonesia. Kita mulai dari perilaku yang tidak bermoral terlebih dahulu. Ini mari kita saksikan tayangan dari video perilaku tidak bermoral. Seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun berinisial AS babak belur dihajar oleh tetangganya sendiri inisial RH di Palembang, Sumatera Selatan. Kejadian ini terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Kejadian ini diduga karena bocah laki-laki berusia 4 tahun itu merusak bunga dari tetangganya sehingga membuat tetangganya marah kemudian menganiayanya. Kejadian tersebut merupakan perilaku tidak bermoral. Apapun masalahnya, kejahatan tidak boleh dilakukan, apalagi dengan anak berusia 4 tahun. Anak tersebut belum mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Hendaknya si tetangga menasihati anak tersebut, bukan malah menganiayanya. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menampilkan video yang kedua dari perilaku tidak bermoral yang datang dari pejabat negara. Bentar, Pak Beni. Ini Pak, Saya tadi sudah berikan kepada fraksi Demokrat. enggak, ini sebelum dilanjutkan Pak Ketua. Nanti Pak Beni, setelah Tolong pandangan, Pak Ketua, sebelum dilanjutkan kami dikasih kesempatan. saya sudah berikan kesempatan Pak Beni. Tolong Pak Ketua. Nanti Pak Beni, saya sudah beri kesempatan. Sudah, Ketua tadi sudah ambil keputusan. Ya. Setelah itu nanti pemerintah. Kami ingin menyampaikan. Makanya nanti setelah pandangan dari pemerintah, saya berikan Tunggu kesempatan Pak Pak Ketua. Beni. Sebelum pemerintah dikasih Tidak, kesempatan. saya mengatur Tidak, kami posisi. dulu. Tidak, Kami dulu. Kami persilakan Kami kepada dulu. pemerintah. Tolong Pak Ketua. Pak Beni, Baca pasal ini. Baca ini. saya baca. Pak Baca Beni ini. pakai yang lama itu. Pak Ketua, ada ini tadi. Pak Beni, saya minta Anda nanti bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Ketua. Kalau Anda tidak mengikuti aturan mekanisme. Dengarkan ini. Saya Saya interupsi. minta interupsi Anda nanti setelah. Saya interupsi. Tidak, saya ngatur di dalam rapat. Tolong saya diinterupsi. Baik, Bapak Ibu Tolong, sekalian, Pak Ketua. Pak Ketua. interupsi akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, tolong kami dikasih kesempatan. Saya sudah 1 menit. Tidak, 1 Pak Beni. menit. Saya ngatur dalam kesempatan ini. 1 menit. Tidak. 1 Ini menit. Silakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Sangat tidak patut untuk dilakukan, apalagi dengan seorang pejabat negara yang menjadi sorotan publik. Tindakan Ibu Puan tersebut merupakan perilaku tidak bermoral. Menyampaikan pendapat di depan umum merupakan hak warga negara Indonesia. Hal ini sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, perilaku bermoral. Kita bisa menjumpai perilaku bermoral pada kehidupan sehari-hari kita, pada masyarakat sekitar, lingkungan tempat tinggal kita, maupun di tempat umum. Nah, contohnya dari perilaku bermoral yaitu membuang sampah pada tempatnya. Sampah pada tempatnya merupakan perilaku bermoral karena bisa menguntungkan bagi diri sendiri maupun masyarakat yang ada di sekitar, lingkungan alam sekitar kita. Dengan kita membuang sampah pada tempatnya,
tempatnya berarti kita peduli dengan lingkungan kita, hingga kita bisa menghindari dari dampak negatif pembuangan sampah sembarangan. Misal ketika kita tidak membuang sampah pada tempatnya, hal itu akan membuat sampah berserakan dan itu akan mengakibatkan bencana alam, misalnya berupa banjir. Perilaku bermoral yang kedua, yaitu membantu seorang nenek menyeberang jalan. Kenapa peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang bermoral? Karena ketika kita membantu berarti kita memiliki tujuan yang baik. Kita peduli terhadap sesama manusia, kita peduli terhadap lingkungan sekitar kita, kita peduli terhadap makhluk ciptaan Tuhan. Sekian contoh perilaku bermoral dan tidak bermoral yang saya sajikan tersebut. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.